Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang ke-12 yang bertajuk pendahulu. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pelajaran sekolah sahabat kita, pendahulu. Pertanyaan utama pada minggu ini ialah bagaimanakah kisah Sadrak, Mesak, Abednego dan pengalaman orang Kristen yang awal memberi kita panduan untuk menghadapi peristiwa hari terakhir dengan keberanian dan pengharapan dalam Kristus dan bukan dengan ketakutan. Dan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih dan ketertiban. Mukadimah pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, Wahyu secara nubuatan menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman. Peristiwa-peristiwa ini termasuk masa-masa penganiayaan, bahkan kematian, bagi mereka yang memilih untuk menyembah Allah daripada menyembah patung binatang itu. Namun, Wahyu bukanlah satu-satunya tempat dalam Alkitab di mana kita boleh menyelidiki peristiwa-peristiwa ini. Dalam pengalaman 3 pemuda Ibrani sahabat Daniel, dalam kematian Yakobus, dalam pembebasan Petrus, atau dalam penganiayaan yang dialami Yesus sendiri kena pemeliharaan Sabat, kita melihat pendahulu bagi saat-saat penting yang akan datang. Dan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk di bahagian pertama khususnya pendahulu di era perjanjian lama. Tajuk pertama ialah Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Pertanyaan utama dalam tajuk pertama ini ialah, bagaimanakah nubuatan dalam Daniel 2 menunjukkan bahwa Tuhan bukan sahaja mengetahui masa depan dengan tepat, tetapi juga mengendalikan perjalanan sejarah dan menetapkan kerajaan kekalnya pada akhirnya. Nah, dalam Daniel 2 ayat 43 mengatakan, seperti besi yang bercampur tanah liat, demikianlah mereka bercampur melalui benih manusia, tetapi mereka tidak berpadu satu sama lain, seperti besi tidak bercampur dengan tanah liat. Nah, tafsiran tentang gambaran yang diimpikan oleh Raja Nabukadnezar yang direkodkan dalam Daniel 2 menjadi asas kepada tafsiran Alkitabiah mengenai kerajaan-kerajaan dunia. Sebagai contoh, Babylon diumumkan sebagai sebuah kerajaan yang kaya tetapi sementara. Turut diramalkan bagaimana keadaan bangsa-bangsa pada akhir zaman, yaitu bercampur melalui persekutuan manusia, tetapi tidak bersatu. Daniel 2:43. Nah, Ratu Victoria dan dari England memerintah dari 1837 hingga 1901 dianggap sebagai tanda kutip nenek moyang Eropa karena mengawinkan 9 anak dan 26 daripada 42 cucunya dengan ahli-ahli diraja atau bangsawan Eropa yang lain. Pada tahun 1962, Sofia, anak perempuan Raja Paul dari Greece, berkawin dengan Juan Carlos I, Raja Spanyol. Dia juga merupakan anak saudara kepada Duke of Edinburgh, mempunyai pertalian keluarga dengan Raja dan Ratu England, Ratu Margaret dari Denmark, dan Raja Harald dari Norway. Nah, di skrin kita ada 2 soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu menyembah image. Pertanyaannya, bagaimanakah kisah patung emas Nabukadnezar dan kesetiaan Sadrak, Mesak dan Abednego mengajar kita tentang bahaya kompromi dalam iman dan keperluan untuk tetap teguh walaupun menghadapi ancaman maut.
Daniel 3 ayat 18 mengatakan, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Dalam pemberontakan yang jelas terhadap sejarah yang telah dinyatakan kepadanya melalui mimpi, Nabukadnezar mendirikan sebuah patung emas untuk menunjukkan bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Daniel 3 ayat 1. Tidak cukup dengan itu, dia memaksa semua orang menerima kepimpinannya dalam tanda kutip kekal dengan menyembah patung tersebut. Daniel 3 ayat 2. Perintah ini disertai dengan hukuman mati bagi sesiapa yang enggan berbuat demikian. Namun, 3 pemuda yang setia tidak bersedia menyembah patung itu karena ia melanggar hukum Allah. Mereka boleh sahaja berpura-pura tidak menyembah, tetapi itu sama seperti menafikan iman mereka secara terang-terangan. Mereka menerima akibatnya dan memilih untuk mati. Daniel 3 ayat 15 hingga 18. Namun Allah tidak membiarkan hambanya yang setia mati dalam api. Dia sendiri hadir bersama mereka dalam ujian itu dan menyelamatkan mereka. Menurut kisah tentang ketabahan mereka, ketiga-tiga orang Ibrani ini tidak goyah dalam keyakinan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. 2 kumpulan penyembah, yaitu penyembah Baal dan penyembah daripada kalangan 3 orang Ibrani itu, dengan jelas telah dibezakan dan dibandingkan, sama seperti yang akan berlaku pada waktu akhir zaman nanti. Kita lihat saudara, perbezaan 2 kumpulan yang menyembah dan tidak menyembah. Perhatikan, kumpulan pertama, kumpulan Babylon, yaitu kriterianya adalah bising, Daniel 3 ayat 4. Kemudian perkasa, Daniel 3 ayat 2. Kemudian banyak dalam Daniel 3 ayat 7. Dan berorientasikan masa kini, yaitu disembah dalam Daniel 3 ayat 7. Dan taat karena takut, Daniel 3 ayat 10 dan 11. Berbeza dengan satu kumpulan lagi, yaitu kumpulan yang beriman, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka apa? Mereka diam, Daniel 3 ayat 16. Mereka rendah hati, Daniel 3 ayat 12. Mereka hanya 3 lelaki, hanya 3 mereka saja. Dan berorientasikan masa depan. Tanda kutip, Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Daniel 3 ayat 17. Kemudian mereka taat walaupun Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Daniel 3 ayat 18. Dan di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu penyembahan terhadap image. Pertanyaannya, bagaimanakah peristiwa akhir zaman yang digambarkan dalam Wahyu 13 dan 14 mencerminkan pengalaman Daniel 3, dan mengapa kesetiaan kepada Tuhan dalam menghadapi paksaan penyembahan palsu menjadi ujian utama iman yang menentukan nasib kekal manusia? Wahyu 13 ayat 15. Dan ia diberi kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, supaya patung binatang itu berbicara dan membunuh semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu. Nah, detik-detik terakhir dunia ini berpusat pada penyembahan. Menyembah pencipta atau menyembah ciptaan. Setia kepada Allah atau kepada sesiapa atau apa sahaja yang memaksa kita tidak taat kepada Tuhan. Dalam Daniel 3, Nabukadnezar mendirikan patung, kemudian memaksa semua orang menyembahnya. Siapa yang tidak menyembah akan mati. Kemudian 3 pemuda menolak, kemudian memberi kesaksian di hadapan raja dan rakyat. Dalam Daniel 3 juga mereka dilempar ke dalam api. Dan yang ketujuh, Yesus datang menyelamatkan mereka, atau Tuhan datang menyelamatkan mereka. Kemudian dalam Wahyu 13, 14 dan 14, binatang kedua membuat patung. Lihat bagaimana persamaan ini ada. Kemudian memaksa semua orang menyembahnya. Kemudian siapa yang tidak menyembah akan mati. Kemudian umat sisa menolak. Kelima, memberi kesaksian kepada seluruh dunia. Keenam, mereka dianiaya.
Kemudian ketujuh, Yesus datang menyelamatkan mereka. Nah, dalam masa yang sukar ini, kesetiaan kepada Allah akan diberi ganjaran. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita kematian kedua. Wahyu 2 ayat 10 hingga 11. Nah, Ellen White juga menjelaskan, Tuhan tidak akan melupakan umatnya pada saat mencabar ini. Tidakkah dia bersama tiga orang yang setia dalam dapur api? Tidakkah dia bersama Daniel di gua singa? Meskipun musuh melemparkan mereka ke penjara, dinding penjara tidak dapat memisahkan jiwa mereka dari Kristus. Di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di bahagian kedua pembahasan ini, yaitu pendahulu di era perjanjian baru. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu penganiayaan terhadap gereja awal. Kita perhatikan, pertanyaannya ialah bagaimanakah pengalaman penganiayaan gereja awal seperti kisah Yakobus dan Petrus mengajar kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi penganiayaan dan krisis pada akhir zaman. Tanpa mengira sama ada kita dipanggil untuk mati atau hidup bagi kemuliaannya. Kisah 12 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Nah, penganiayaan pada akhir zaman bukanlah sesuatu yang baru bagi gereja. Sejak kelahirannya, dua bangsa telah menganiaya, yaitu orang Yahudi dan orang Rom. Raja Herodes ingin menyenangkan hati orang Yahudi dan telah membunuh Rasul Yakobus, kisah 12 ayat 1 hingga 2. Melihat rancangannya berhasil, dia menangkap Petrus untuk melaksanakan rancangannya itu, kisah 12 ayat 3 hingga 4. Nah, menghadapi krisis ini, gereja berdoa tanpa henti dalam kisah 12 ayat 5. Doa itu tidak dijawab serta-merta. Petrus diselamatkan hanya beberapa jam sebelum pelaksanaan hukuman. Kisah 12 ayat 6. Menariknya, Petrus tidak bimbang. Dia tidur nyenyak. Nah, pada akhir zaman, Tuhan akan mengizinkan segelintir orang mati seperti Yakobus, dan kebanyakan akan dilindungi seperti Petrus. Malaikat akan melindungi dan menguatkan kita. Yesus hanya meminta satu perkara daripada kita, yaitu tidak kira sama ada aku membiarkan engkau mati atau hidup sampai aku datang, hanya ikutlah aku sampai akhir. Yohanes 21 ayat 18 hingga 22. Ini adalah paraphrase, ya. Nah, di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu tanda binatang. Pertanyaan, bagaimanakah pilihan antara menerima meterai Allah atau tanda binatang, khususnya dalam hal penyembahan dan pemeliharaan Sabat, menjadi ujian utama kesetiaan umat manusia pada peristiwa akhir zaman. Nah, Wahyu 13 ayat 17 mengatakan, supaya tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, untuk membezakan antara mereka yang menyembah patung dengan yang tidak, satu tanda diletakkan pada mereka. Tanda ini dikenal pasti dengan nama atau bilangan binatang itu. Wahyu 13 ayat 17. Nah, mereka yang enggan menyembahnya akan menerima nama Allah sebagai tanda pengenal mereka. Maksudnya, ada yang memiliki sifat Kristus dan ada yang memiliki sifat iblis, yaitu tanda pada dahi mereka, atau menafikan Kristus melalui perbuatan tanda pada tangan mereka. Nah, bagaimana ini akan nyata secara lahiriah? Undangan malaikat pertama berbicara kepada kita tentang menyembah pencipta. Ini membawa kita terus kepada perintah untuk memelihara hari Sabat. Wahyu 14 ayat 7, Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, dan Wahyu 14 ayat 12. Ini bukan perkara baru. Salah satu sebab para pemimpin Yahudi ingin membunuh Yesus adalah berkaitan dengan pemeliharaan Sabatnya. Matius 12 ayat 9 hingga 13 dan Yohanes 5 ayat 1 hingga 16.
Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas Sekolah Sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan dalam Review and Herald 30 Januari 1900. Nah, hanya ada 2 golongan sahaja. Setiap pihak dengan jelas ditandai, sama ada dengan meterai Allah yang hidup atau dengan tanda binatang atau gambarnya. Setiap anak Adam, lelaki atau perempuan, memilih sama ada Kristus atau Barabas sebagai pemimpinnya. Dan semua yang menempatkan diri di pihak yang tidak setia berdiri di bawah panji hitam Satan dan dianggap telah menolak serta menghina Kristus. Mereka yang dituduh dengan sengaja telah menyalibkan Tuhan, kehidupan, dan kemuliaan. Setiap orang mempunyai satu soalan penting untuk dijawab bagi dirinya sendiri, yaitu, adakah Anda berada di pihak Satan, seorang pelanggar hukum Allah, atau adakah Anda setia kepada Allah yang benar itu? Jadi saudara yang dikasihi dalam Kristus, kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pertama, penyembahan menjadi isu utama di akhir zaman. Sepanjang sejarah Alkitab, dari zaman Daniel hingga kepada penglihatan Wahyu, kita melihat bahwa persoalan utama bukan sekadar kuasa politik atau ekonomi, tetapi soal siapa yang kita sembah. Di akhir zaman, umat manusia akan diuji untuk memilih, yaitu menyembah pencipta yang benar Allah atau menyembah ciptaan, yaitu patung atau binatang. Kesetiaan dalam penyembahan menentukan nasib kekal kita. Kedua, Allah setia menyertai dan melindungi umatnya. Seperti yang dialami oleh 3 pemuda Ibrani di dapur api, Daniel di gua singa, dan Petrus di penjara. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kesusahan. Meskipun ada yang mati syahid seperti Yakobus, ramai akan dipelihara dan dikuatkan malaikat. Allah tetap hadir untuk memberikan keberanian, kedamaian, dan kemenangan rohani. Dan yang ketiga terakhir, Sabat adalah tanda kesetiaan yang nyata. Sabat bukan hanya hari rehat, tapi menjadi tanda luaran kesetiaan kepada pencipta di akhir zaman. Mereka yang memelihara Sabat menunjukkan mereka mengutamakan Allah di atas kuasa dunia dan menolak tanda binatang. Ini menjadi pemisah jelas antara 2 pihak. Mereka yang berpegang pada hukum Allah dan mereka yang menolak hukum Allah. Jadi sekian saja ringkasan Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menolong kami dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.